Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mulai untuk pembahasan ilmu sharafnya. Dalam mukadimah ini kita mesti mengetahui istilah-istilah dasar yang ada dalam ilmu sharaf. Untuk pertama kali kita kenalkan istilah yang pertama adalah sharaf, yang kedua sighat, dan yang ketiga wazan. Untuk sharaf itu sendiri artinya adalah penukaran, pengembalian, dan pemindahan. Yang kedua istilahnya sighat, yang artinya adalah bentuk kata. Sighat yang terdapat pada fi'il ada 4 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr, dan yang keempat fi'il nahi. Nah, untuk fi'il madhi ini yaitu kata kerja yang menunjukkan kepada peristiwa lampau atau telah terjadi, sehingga kita artikan telah. Nah, para ulama membuat pola umum dalam ilmu sharaf dengan kata fa'ala. Ya, dengan kata fa'ala. Kemudian fa'ala ini menjadi kata dasar dalam bahasa Arab. Maksudnya bahwa semua perubahan dari sighat-sighat lain, baik yang ada dalam fi'il atau isim, semua bermuara ke fi'il madhi. Dan dengan mengetahui fi'il madhi, kita juga akan mampu membuka kamus tatkala kita menemukan kata-kata yang tidak atau belum kita ketahui. Nah, di sini fa'ala. Ya. Sewazan yang dengan fi'il madhi fa'ala, misalnya kataba. Ya. Di sini harokatnya sama, semuanya fathah. Ya. Kemudian sighat yang kedua yang masuk ke dalam fi'il adalah fi'il mudhari, yang artinya kata benda yang menunjukkan sedang atau akan terjadi. Nah, para ulama membuat pola umum juga untuk fi'il mudhari, yaitu yaf'alu. Fa'ala yaf atau fa'ala yaf'ulu. Ya. Contoh di sini yaktubu. Ya, yaktubu. Kemudian sighat yang ketiga yang ada dalam fi'il yaitu fi'il amr. Artinya kata kerja perintah. Nah, untuk kata kerja perintah dari fa'ala yaf'ulu adalah uf'ul. Uf'ul. Contoh lain uktub, yang sewazan dengan fa'ala yaf'ulu. Artinya fi'il amr ini adalah kata kerja perintah, dan biasanya kita artikan, ya, kalau fa'ala telah mengerjakan, yaf'ulu sedang atau akan mengerjakan, uf'ul kerjakanlah. Begitu juga untuk kataba. Kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, dan fi'il amr uktub artinya tulislah. Kemudian sighat yang keempat yang ada pada fi'il adalah fi'il nahyi,
artinya larangan atau kata kerja larangan. Biasanya kita artikan jangan. Ya. Contoh untuk fi'il nahi dari fi'il madhi fa'ala yaf'ulu adalah la taf'ul. Artinya jangan engkau kerjakan. Atau misalnya untuk kata bayak tubuh adalah fi'il nahinya la taktub. Artinya jangan engkau menulis. Nah, ini sigat atau bentuk kata yang masuk ke dalam fi'il. Berikutnya, sigat yang masuk ke dalam isim itu kurang lebih ada 6 macam. Yang pertama adalah masdar. Masdar ini isim yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Dan biasanya untuk masdar ini ada tambahan akhiran an di akhirnya. Contoh untuk fa'ala yaf'ulu, fa'lan. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka arti fa'lan di sini adalah pekerjaan. Ya. Jadi kalau fa'ala telah mengerjakan, yaf'ulu sedang atau akan mengerjakan, maka fa'lan pekerjaan. Kemudian untuk kata bayak tubuh, masdarnya adalah kitabatan. Dan ini catatan bahwa untuk masdar sulasi mujarrad tidak ada rumus yang khusus. Caranya adalah kita dengan membuka kamus atau kita mendengar ucapan orang-orang Arab. Nah, di sini katabat telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, kitabatan masdarnya. Artinya adalah tulisan. Kemudian sigot yang kedua yang masuk ke dalam isim adalah isim fa'il. Itu kata benda yang menunjukkan, yang melakukan. Contoh di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sigotnya, bentuknya adalah fa'ilun. Ya, fa'ilun. Yang artinya yang mengerjakan. Dan untuk kata bayak tubuh kitabatan, isim fa'ilnya adalah katibun. Yang artinya yang menulis atau boleh kita artikan penulis. Kemudian sigot yang ketiga yang masuk ke dalam isim adalah isim maf'ul. Artinya kata benda yang menunjukkan yang di. Ya. Contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, sigohnya adalah maf'ulun. Artinya yang dikerjakan. Dan untuk kata bayak tubuh kitabatan katibun maktubun. Arti maktubun adalah yang ditulis. Kemudian untuk sigat berikutnya, keempat dan kelima, yang masuk ke dalam isim adalah isim zaman dan isim makan. Isim zaman artinya kata benda yang menunjukkan waktu. Waktu terjadinya kapan. Ya, atau misalnya ya keterangan, ya, keterangan waktu. Ya. Dan isim makan artinya keterangan tempat. Nah, untuk isim zaman dan isim makan ini, ya, dia sama, ya, di dua sigot ini polanya sama. Misal fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, fi'il amrnya uf'ul la taf'ul. Nah, di sini untuk sigotnya adalah maf'alun. Maf'alun.
Artinya kalau kita artikan isim zaman berarti waktu mengerjakan, ya. Kalau kita artikan isim makan berarti tempat mengerjakan. Nah, untuk kata yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub la taktub, isim zaman isim makannya adalah maktab, maktabun, ya. Nah, di sini maktabun, ya. Kalau kita artikan isim zaman berarti waktu menulis. Kalau kita artikan isim makan berarti tempat menulis. Makanya di sini kita tahu bahwa bahasa Arab dari meja adalah maktabun. Kenapa? Karena dia pola isim makan yang artinya tempat menulis. Ya, karena meja yang tempat menulis. Ya. Dan terakhir, untuk sigot yang masuk ke dalam isim, itu isim alat. Ya. Isim alat ini adalah kata benda yang menunjukkan alat ya. Nah, untuk isim alat ini ya nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Kemudian setelah kita selesai membahas sigot, nah baru kita membahas wazan, ya. Wazan artinya timbangan kata. Nah, para ulama membuat timbangan kata untuk bahasa Arab atau saraf ini adalah wazannya fa'ala, ya, berwazan fa'ala. Nah, fa'ala di sini menjadi rumus, artinya bahwa fa ya di sini yang ada di awal kata, ya, ini disebutnya fa'ul fi'li, ya, fa'ul fi'li. Kemudian a di sini adalah ainul fi'li atau dia huruf yang di tengah, ya, ainul fi'li. Dan yang ketiga atau huruf yang terakhir ini la disebut dengan lamul fi'il. Nah, semua kata dirujuk ke sini, dikembalikan ke kata dasar ini. Ya. Contoh misalnya kata ba, ya. Maka ka di sini adalah dia sebut fa'ul fi'il. Ta disebut ainul fi'il dan ba disebut lamul fi'il. Nah, begitu juga kalau dia udah masuk ke dalam fi'il mudhari, ya, maka kata dasar yang ada dalam fi'il madhi tetap posisinya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu misal yaf'ulu, berarti yang disebut dengan fa'ul fi'il ini, ya, af, ya. Kemudian yang disebut ainul fi'il au ini, dan yang disebut lamul fi'il lu di sini. Contoh lain yaktubu, maka yang disebut dengan fa'ul fi'il adalah ak, gitu ya. Kemudian yang disebut dengan ainul fi'il tu, dan yang disebut dengan lamul fi'il bu. Nah, adapun huruf ya, ya, huruf ya yang ada di awal fi'il mudhari ini disebut dengan ya mudhara'ah. Artinya pertanda bahwa fi'ilnya fi'il mudhari'. Nah, kegunaan lain yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa dengan mengetahui kata dasar ini, fa'ala atau kataba, tatkala kita dihadapkan kepada suatu kata misalnya maktubun, isim maf'ul, ya. Nah,
kita nggak tahu arti maktubun, ya. Nah, kita harus tahu apa asal katanya, ya. Oh, maktubun ini wazannya maf'ulun, yang mana maf'ulun ini adalah isim maf'ul yang artinya apa? Yang di. Nah, kita harus tahu apa asal katanya. Nah, maka kita ambil mana yang kata dasarnya. Nah, di sini ada huruf fa yang mana dia di awal, gitu ya. Kemudian ada ain di tengah, ya. Kemudian ada lam di akhir, ya. Nah, maka tatkala kita tidak tahu arti maf'ulun atau maktubun, udah kita ambil yang asal katanya apa, ya. Maka maf'ulun ini asal katanya adalah fa'ala, ya, yang dikembalikan ke fi'il madhi. Dan begitu juga maktubun. Nah, ini kita tarik mana yang asal katanya, yaitu kataba. Yang ini, ya, kataba ini dikembalikan ke fi'il madhi, ya. Kataba telah menulis, tetapi kalau dia sigatnya maf'ulun, ya, kita awali dulu dengan istilah atau dengan kita terjemahkan yang ditulis, ya. Dan selanjutnya untuk sigat lain kembalikan kepada fi'il madhi yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum. Sudah.